Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 23 Desember 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Mika. Mika pasal 5 ayat 1, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang merenungkan, mengamalkan firman Tuhan ini dengan tekun. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, Bethlehem yang mungil. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita sudah memasuki Minggu Advent keempat sebagai persiapan dan mengingatkan kita akan kedatangan Kristus kembali yang kita presentasikan kesiapan itu dengan ibadah perayaan Natal. Nas renungan kita tentang kota Bethlehem yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Allah sebagai kota kelahiran Raja Israel. Saudara-saudari, biasanya kelahiran seorang raja yang melanjutkan dinasti kerajaannya ialah dari keluarga kerajaan dan tentu saja dari rumah atau istana kerajaan. Itulah yang tergambar dalam pikiran orang-orang Majus dari negeri timur. Mereka datang ke kota Yerusalem, di situ istana kerajaan, tetapi imam-imam kepala dan ahli Taurat berkata, kelahiran raja yang memerintah Israel bukan di Yerusalem. Nubuat Nabi Mika langsung menyebut Bethlehem yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Di antaramu bangkit seorang yang memerintah Israel. Itulah nas renungan kita. Saudara-saudari, memang Bethlehem menyimpan beberapa peristiwa penting. Antara lain, kota kelahiran Mesias, Raja Israel. Dalam pengembaraan Yakub jauh hari sebelumnya, saat kelahiran anaknya Benyamin, ibu anak ini yaitu Rahel meninggal dan dikubur di Bethlehem Efrata. Kejadian 35 ayat 15. Naomi dan menantunya Ruth kembali ke kota asalnya. Mereka dari pengembaraan dari Moab. Kota asalnya ialah Bethlehem. Di Bethlehem, Ruth menikah dengan Boaz. Dari perkawinan ini turut dalam silsilah Yesus Kristus, yaitu Salmon mempunyai anak Boaz. Boaz mempunyai anak Obed. Obed mempunyai anak Isai. Dan Isai mempunyai anak Daud. Dan Mesias itu adalah anak Daud. Daud adalah anak Isai. Diurapi dulu ketika Daud dilantik menjadi raja. Diurapi oleh Samuel menjadi raja di Israel, di Bethlehem. Tidak ada penjelasan Alkitab mengapa Bethlehem, kota kecil yang dipilih Tuhan, menjadi kota kelahiran juru selamat. Saudara-saudari, seorang penyair Phillips menulis tentang kota Bethlehem sekitar tahun 1868 dalam perjalanannya ke Bethlehem. Dia menyaksikan tidak ada hal-hal yang istimewa di desa itu. Yang saat itu 1800
86 belum ada listrik. Di malam hari sunyi sepi, diterangi oleh bulan dan bintang-bintang. Syair yang ditulisnya digubah oleh seorang penulis lagu, yaitu Louis Redner, menjadi nyanyian. Itulah nyanyian "O Little Town of Bethlehem". Bisa kita lihat di Kidung Jemaat 92. Kisah Bethlehem yang mungil dalam karya penyelamatan agar kita belajar untuk menghargai yang kecil, minoritas, yang apa yang disaksikannya, apa yang terjadi di sana. Mungkin kita tidak termasuk yang besar, bukan pejabat, bukan ilmuwan, tetapi kita akan berarti bila yang kita saksikan menyatakan dalam hidup kita yang mulia, khususnya berita keselamatan, yaitu Injil. Tetapi sekarang ini di Bethlehem sekarang ada gereja kelahiran Kristus. Bukan lagi kota mungil, tetapi kota yang sumpek padat. Itulah sekarang Bethlehem. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini sebagai berikut. Pertama, berapa nyanyian yang Anda tahu yang menyebut nama Bethlehem, khususnya pada hari Natal ini? Yang kedua, apakah Anda turut dalam barisan Bethlehem yang mungil sebagai saksi Kristus? Yang ketiga, dekorasi Natal di gereja di mana Anda beribadah, apakah mengungkapkan Bethlehem, kota yang mungil? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, janji Bapa mengutus Mesias Juru Selamat dunia telah digenapi dengan kelahiran Yesus di Bethlehem. Bethlehem memberi kesaksian Yesus sungguh Juru Selamat yang dijanjikan. Itulah syukur kami dalam nama Yesus, yaitu kota Bethlehem yang mungil. Amin.